Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang Maha Syukur, yang telah memberikan nikmat-nikmat yang tidak terukur. Tidak lupa, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Putri Ayu Wulandari dengan NIM 122100021 program studi PGMI. Saya akan menjelaskan hasil tugas mata kuliah pendidikan filsafat Islam, yaitu materi tentang menjelaskan manusia, ilmu pengetahuan, alam semesta, dan hubungannya dengan hakikat dan tujuan pendidikan, serta tugas dan fungsi pendidikan. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Agung Prakoso sebagai dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang telah memberikan tugas ini, serta mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi atau dalam menjelaskan materi ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu manusia, alam semesta, dan ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk Allah yang sempurna, tinggi derajatnya, serta memiliki akal dan nafsu. Dalam proses penciptaannya, manusia diberi potensi-potensi dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin membiarkan manusia berada dalam penyiksaan atau penderitaan. Dengan adanya potensi ini, manusia dapat memilih jalannya sendiri dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Proses terbentuknya manusia terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Alam semesta. Alam semesta merupakan hamparan yang luas dan tidak dapat terukur luasnya. Alam semesta secara bahasa dari kata alam, yang berarti seluruh alam. Dalam bahasa Yunani, alam semesta disebut kosmos. Jagat raya ini merupakan tanda adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Secara umum, alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alam syahadah dan alam ghaib. Alam syahadah ialah alam yang memiliki wujud yang bisa dilihat melalui panca indera manusia. Lalu alam ghaib itu adalah alam yang memiliki wujud yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Baiklah, selanjutnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan jika dimaknai terpisah, yaitu ilmu berasal dari kata alima ya'lamu, artinya mengetahui atau pengetahuan. Ilmu berarti kejelasan. Ilmu ialah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis. Jika ilmu dengan pengetahuan digabung, dapat disimpulkan sebagai ilmu yang menyelidiki, meningkatkan, menemukan demi tujuan memberikan pengertian kepada para pembacanya. Manusia memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan yang sifatnya memberikan informasi pengetahuan dan pengalaman bagi yang mau menerima ilmu itu sendiri. Apakah ada hubungan di antara ketiganya? Dan hubungan di antara ketiganya itu sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya seperti hubungan manusia dengan alam semesta. Alam semesta kan diciptakan oleh Allah untuk dipelajari agar manusia dapat menjalankan fungsi dan kedudukannya di muka bumi ini. Hubungan manusia dengan alam semesta memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di alam semesta, karena manusia dan alam saling berkaitan, saling melengkapi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan manusia bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang baik dan mewujudkan kehidupan yang sifatnya itu umum. Untuk mewujudkan itu, manusia wajib mempelajari, memahami, dan mengenal keteraturan alam ini. Alam ini merupakan nikmat dari Allah bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia mampu mempergunakan sumber daya alam sekitarnya dengan potensi yang dimiliki manusia. Namun, diingatkan kembali bahwa manusia mampu menunjukkan alam itu tuh atas izin Allah. Kemudian hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan. Jadi hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan ini sebagai makhluk manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Maksud dari sempurna ini yaitu karena manusia diberi Allah beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Apa itu kelebihannya? Yaitu akal. Dengan adanya ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui mana yang baik dan tidak, dan manusia dapat mengelola bumi dengan baik juga. Manusia mendapatkan ilmu pengetahuan berasal dari pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Dari pengalaman itulah manusia terus mengolah cara berpikirnya sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berusaha mengumpulkan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, orang yang berilmu dan beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah apabila dia menuntut ilmu atau belajar ilmu pengetahuan, dan hukum belajar menuntut ilmu itu adalah wajib. Lalu bagaimana hubungan ketiga materi ini dengan hakikat tujuan pendidikan dan tugas serta fungsi pendidikan? Jadi, menurut saya, hubungannya tuh ialah memiliki keterkaitan dengan pendidikan. Pendidikan yang kita ketahui kan ialah proses dalam mengembangkan potensi di dalam diri manusia.
Ya, kayak seperti mengajar atau membimbing. Pendidikan termasuk proses yang dari tidak tahu menjadi tahu, tidak terampil menjadi terampil, dan sebagainya. Maka dari itu, adanya tujuan yang hendak dicapai di dalam pendidikan tersebut. Dengan adanya pendidikan ini, manusia dapat mengembangkan potensinya dan dapat memelihara bumi dari kerusakan karena manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi. Pendidikan berlangsung selama sepanjang hidup manusia. Maksudnya tuh di sini yaitu dari manusia hidup sampai manusia mati. Pendidikan ini dapat diberikan melalui non-formal atau formal dan dapat diberikan melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Pendidikan juga sebagai pengarah agar semua kegiatan dalam kehidupan dilakukan sesuai dengan garis yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau itu individu atau sosial. Kemudian, manusia memiliki akal yang dapat berpikir. Dengan berpikir, manusia berkesempatan mendapatkan pendidikan yang akhirnya membentuk manusia yang cerdas, dapat memilih yang mana baik, mana yang buruk, dan pendidikan juga berperan penting dalam menentukan perkembangan manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang harus dididik dan dapat dididik. Manusia memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya karena manusia memiliki potensi untuk berkembang dan dapat dikembangkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam menyampaikan materi. Mungkin hanya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.